Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kita di Podcast Dispersif. Podcast Dispersif, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, Rapakat. Oke, Rapakat ini jawabannya itu sangat keren. Oke, Rapakat, kita ulang lagi bisa? boleh. Oke. Kita ulang lagi ya. Oke, siap. Podcast Dispersif, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, Rapakat. Oke, beli tepuk tangan. boleh. Oke, kembali lagi bersama kita dengan saya Rama Yuranika Pertama selaku host pada hari ini. Oke, dan juga kita kedatangan tamu atau narasumber gestar kita, tamu spesial kita. Bisa diperkenalkan diri? Oke, terima kasih Rama waktunya. Perkenalkan, aku M. Rosyidullah, Ketua MPK 2022 SMA Negeri 2 Tuban. Oh, keren ini ketua MPK-nya langsung dari Terima SMA kasih. Negeri 2 Tuban. Oke, SMA Negeri 2 Tuban itu nggak kalah keren kan ya, Mas? Nggak kalah keren lah sama sekolah-sekolah lainnya. Oke, yang ini Tuban. saya manggilnya Mas Rosid atau Rosid aja ini. Cukup Rosyid aja. Cukup Rosid aja. Kenapa nggak mau dipanggil Mas ini? Biar kita lebih friendly aja Oke, lah. biar lebih dekat gitu ya. Karena kita kan sepantaran. Sepantaran. Satu angkatan juga ya? Oh, satu angkatan kan? Iya, betul. Kamu IPS? IPS aku. Aku MIPA. Aduh, nggak apa-apa, kita tetap bersatu demi Tetaplah. pembelajaran kita. Oke. Nah, materi kita ini temanya tentang mentalitas pelajar modern. Oke. Oke. Nah, mentalitas itu seperti apa sih, Rosid? Kalau dari aku sendiri itu ya, mentalitas itu istilah yang mengacu tentang pola pikir maupun sikap kita dalam kehidupan sehari-hari di Oke, dunia Di ini. dunia ini. Mm-mm. Berarti lebih ke pola pikir kita nih dalam menghadapi lingkungan kita. Masalah-masalah Oke. atau gimana Oke, kayak gitu. oke. Kalau misalnya perbuatan kita atau perilaku atau pemikiran kita, apakah termasuk dalam Itu mentalitas? termasuk. Termasuk. Hmm. Kenapa tuh, Rosid? Kok termasuk? Karena itu kan berhubungan tentang interaksi kita. Interaksi kita. Mm-mm. Berarti interaksi kita terhadap masyarakat atau bersosial. Betul sekali. Mentalitas kita atau pendirian kita nih. Betul Oke. sekali. Kalau pelajar sendiri bagaimana nih, Mas Rosid? Kalau aku artikan ya, pelajar itu seseorang yang sedang belajar. Sedang belajar. Ya, di suatu instansi Oke. atau maupun di tempat manapun itu. Tempat Karena manapun. belajar kan bisa di mana aja Iya, kan? betul. Mm-mm. Berarti pelajar itu siswa atau kita yang mau belajar hal baru demi Mm-mm. pengetahuan kita lebih dalam lagi. Betul Oke. sekali. Kalau modern itu bagaimana nih, Rosid? Kalau modern itu di mana perkembangan teknologi itu sudah mulai muncul. Oke. Jadi kita itu dibantu dengan teknologi untuk mempermudah itu pekerjaan kita. Oke, pekerjaan kita. Agar lebih efektif, efisien seperti itu. Oke, berarti modernisasi atau lebih membantu kita dalam hal-hal keseharian kita. Betul Oke. sekali. Kalau mentalitas pelajar modern, nah ini kita gabungin nih, Rosid. Itu bagaimana mentalitasnya? Kalau dari aku sendiri ya, Oke. kalau aku lihat-lihat teman-temanku, kamu juga kan? Oke, aku juga. Karena aku juga liatin kamu juga. Iya, betul. Jadi gini, mentalitas pelajar sekarang itu lebih berfokus pada teknologi. Oke. Kenapa aku bisa katain seperti itu? Di kelas aja ya, kita manfaatkan teknologi seperti LCD, Iya. seperti HP, Oke. seperti laptop, itu untuk penunjang pembelajaran kita, Iya, untuk mencari informasi lebih lanjut lagi. Modernisasi dapat menunjang kita dalam pembelajaran sehari-hari di Bisa. kelas. Oke. Kalau Mm-mm. sehari-hari ini kita di masyarakat itu bagaimana, Rosid? Kalau sehari-hari kita di masyarakat ya perkembangannya ini Iya. berbicara tentang teknologi ya. Iya, Nah, betul. kalau aku lihat ya para pelajar sekarang itu benar-benar bisa teknologi, Oke. benar-benar bisa dikenalkan teknologi itu pada saat kita COVID. Ya, Ya, setuju nggak? setuju banget. Oke, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena COVID kan kita pembelajarannya dari rumah. Dari rumah. Jarak jauh kan, Iya, betul. berarti pembelajaran kita itu menggunakan Zoom, Oke. Meet atau apapun itu. Iya. Nah kan, Oke. nah apalagi pengumpulan tugasnya itu juga sama Iya, iya. dari HP atau dari laptop nanti menggunakan aplikasi biasanya itu ada Google Drive, Google Drive. ada email juga untuk bisa, malah nggak bisa, malah kayak lebih ke gimana caranya aku tuh semakin tinggi lagi lah daripada teman aku kayak gitu. Jadi itu menurut aku mentalitas itu ada sisi positifnya juga. Oke. Nah, jadi kayak kita itu gimana caranya kita itu harus ada semangat untuk bisa mengejar apa yang kita mau, apa yang kita impikan. Iya, iya. Mm-mm. Jadi dalam teknologi juga
mendorong kita dalam diri kita untuk lebih baik lagi ke betul. depannya. Betul. Terutama dapat memotivasi diri kita ya Rosid ya. Betul. Dalam meningkatkan skill atau kualitas diri kita. Value juga Ya, itu. betul. Nah, kalau berbicara dampak positif atau negatifnya nih dalam pemuda pelajar modern ini, itu lebih banyak positifnya atau justru lebih banyak negatifnya? Nah, kalau itu aku nggak bisa katain ya. Kenapa nggak bisa katain? Ya. Ini aku pribadi aja. Pribadi, boleh. Jadi gini, kalau aku Ya, positif maupun negatif itu tinggal pemakaian. Tinggal pemakaian pribadi. Oke. Kalau dipakai ya negatif ya pastinya negatif Ya, kan. betul. Kalau kita pakai positif itu pasti positif. Kayak contoh gini, HP ya gini. Ya, HP. Ini HP. Kalau dibuat yang negatif, entah itu sedang penyebaran hoax, Oke. kriminal cyber Ya. atau apa ya? informasi palsu gitu. Informasi-informasi palsu Ya. atau bullying. Bullying. Tahu kan? Iya, Nah, betul. itu nggak boleh. Oke, Itu nggak berarti boleh. bullying bisa lewat HP ya ternyata. Bisa lah, bisa. Nah, hal itu juga bisa berdampak pada mental. Pada mental kita. Oke. Bisa membuat orang itu semakin jatuh dan semakin nggak ada rasa aku nggak mau belajar. Oke, karena terserang dari cyber ya gitu ya. Betul sekali itu. Cyber. Itu. Oke, kalau dampak positifnya bagaimana nih Rosi? Kalau dari aku sendiri itu lebih efisien dan efektif untuk belajar kita. Karena apa? Karena aku kan itu ya setelah pulang sekolah itu biasanya kan lupa lah apa yang telah diajarkan Bapak Ibu guru. Ya. Nah, aku mengulas kembali itu di video pembelajaran biasanya adalah aplikasinya itu. Jadi kita dalam hal teknologi juga bisa memanfaatkan terutama dalam hal belajar. Betul Oke. sekali. Nah, sekarang kan apalagi ya banyak sekali aplikasi-aplikasi Banyak. sekarang ya Ya. yang menjadikan semuanya. Maksudnya menjadikan semuanya itu seperti ini. Ada latihan soal, ada video pembelajaran, dan juga ada diskusi. Oh, gitu Ya, jadi diskusi itu kan aku kan masuklah salah satu Ya. aplikasi dan aku benar-benar kagum banget sama aplikasi ini. Apa boleh nyebutin ya? Jadi gini, satu aplikasi itu banyak semuanya. Iya. Banyak, dan itu kayak menurutku aku nggak perlu pindah-pindah aplikasi. Oh, gitu. Video pembelajaran ada, latihan pun ada, diskusi itu kayak gini, kita bisa bertukar pikiran, bertukar kayak apa sih ini, ada. Berarti kita dapat memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin ya? Bisa. Tergantung individu kita Betul bagaimana sekali. cara memanfaatkannya atau menggunakan penggunaan teknologi tersebut. Betul. Nah, kalau Rama ya, kalau bisa dilihat ya, kamu pernah nggak sih lihat di beberapa media sosial tuh, menurut kamu sendiri, itu apa ya? Ada belajarnya nggak sih? Maksudnya gini, kamu tuh dapat informasi nggak sih? Oh, banyak. Banyak ya? Oke. Nah, itu aku juga sama. Nah, media sosial tuh bukan hanya kita sebagai kayak aktivitas kita, itu enggak itu aja. Tapi kita bisa melihat informasi, kita tahu informasi juga. Seperti itu media sosial itu. Jadi kayak tinggal pemakaian lah, sama aja tinggal pakaian. Kalau kita bijak dalam bermanfaatkan teknologi tersebut, maka kita dapat lebih luas lagi pengetahuan kita. Betul sekali. Oke, kalau misalnya modern pelajari, menurutnya Mas Rosid ini, aku panggil Mas lagi. Rosid aja ya. Oke. Menurut Rosid ini gimana sih hal nyatanya atau real time-nya dari sekarang remaja-remajanya itu bagaimana? Oke. Kalau dari remaja-remaja sekarang ya, kayak contoh gini, pemanfaatan itu aplikasi yang namanya Canva. Itu kan bisa membuat kita desain mulai dari banner, entah itu ada lagi foto, video, PPT. Nah, seperti itulah manfaatkan teknologi itu sebagai penunjang belajar kita. Jadi banyak sekali media-media yang digunakan dan saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena saking banyaknya. Menurut pengalaman pribadi aku juga, Canva atau hal-hal yang teknologi itu dapat mengefisienkan waktu kita dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Betul sekali. Kalau penting nggak sih menurut yang Rosid, terutama kita sebagai pelajar, mentalitas kita itu penting nggak sih, terutama kita di sekolah atau dalam bentuk pembelajaran di sekolah? Kalau dari aku sih penting banget untuk bisa menjaga mentalitas kita di era lingkungan yang akademiknya itu kompetitif banget. Nah, ketika mental kita itu sedikit terguncang, itu pastinya kan membuat mood kita itu jelek ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti nungguin mood kita. Nah, itu kan nggak enak kan. Nah, itu kan pasti menghambat prestasi kita, menghambat jalannya prestasi kita. Jadi perlu banget untuk kita harus menjaga mental kita agar tetap kayak
stay, agar tetap apa ya, tidak terguncang lah intinya. Aku tuh ada beberapa cara untuk tetap menjaga mental kita agar tetap sehat, tetap bagus, itu ada. Gimana tuh? Ya, yang pertama itu ya adain diri kita waktu untuk beristirahat. Oh, free time ini. Betul sekali, nggak usah terlalu mengacu pada ini gitu. Ya, jadi kayak agar kita itu tidak, bahasanya tidak sepaneng lah untuk para pelajar. Ya, terus yang kedua itu ya bicaralah tentang apa ya, apa kegaduhan kita sekarang, bicara dengan teman terdekat, bicara tentang dengan keluarga, maupun bicara dengan pacar bisa. Oh. Mas Rus sudah punya pacar? Belum, saya masih kosong. Oke. Gitu. Oke. Kalau dari aku tuh seperti itu sih. Yang penting banget tuh tadi yang pertama itu, free time itu. Jadi kita harus memplotting waktu-waktu kita. Jadi nggak cuma fokus pada belajar, tapi ada waktu istirahatnya untuk merefreshingkan otak kita. Betul sekali kayak gitu. Nah, untuk kesimpulannya nih Rosid, kita udah masuk kesimpulannya aja. Waduh. Itu bagaimana nih kesimpulannya Mas Rosid atau Rosid ini ya? Itu bagaimana nih kesimpulan pemuda atau pelajar modern mentalitasnya itu? Kalau dari aku ya, jangan berusaha untuk fokus kepada finish yang tidak realistis. Oke. Tapi fokuslah pada kemajuan dalam diri kita. Oke. Nah, atau biasanya kita tahu itu realita tidak seperti ekspektasi. Waduh. Lanjut. Ya udah itu. Oke, itu ya. Oke, berarti kualitas aku juga punya quotes. Oke, gimana? Oke. Jadi mentalitas itu sama dengan kehidupan. Oke. Kehidupan tidak pernah diperjuangkan, tidak akan pernah dimenangkan. Wah, sih. Jadi kita harus maksimal mungkin untuk menjaga mentalitas kita, untuk pembelajaran kita sehari-hari dan meningkatkan kualitas diri kita ya, Rosid ya. Betul sekali, Oke. betul. Nah, tak terasa nih kita udah panjang banget. Ini apa? Udah hitungan jam atau hari gitu kita ngobrolnya. Nggak terasa ini, nggak terasa banget. Ini Iya. kita sudah di penghujung materi, oke. Nah, aku mau berterima kasih banyak nih kepada Rosid karena sudah menyampaikan pengetahuannya atau informasinya kita, mengedukasi kita masyarakat luas untuk mentalitas pelajar modern ini, Rosid. Oke, sama-sama Rama. Oke, semoga apa yang kita bicarakan atau kita diskusikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua atau masyarakat luas dan juga bisa menambah pengetahuan kita terutama dalam hal mentalitas pelajar modern. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Rashid Terima sudah kasih. hadir pada hari ini. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama.